Tidak. Ini nah yang juga kalau belum tahu kondisi muka ada yang mana katakan ini bahwa kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan bapak-bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wa hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pecinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sambil menghafalkan, kita bersama-sama memanjatkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Doa selamat bersama-sama diawali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma
النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan dibuka kitabnya halaman 12, hadis nomor 93. Halaman 12, hadis nomor 93. Idza dakhala syahrul Ramadhan, itu yang belum mendapatkan hadisnya bisa minta dibantu oleh yang sudah mendapatkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala, idza artinya apabila, alhamdulillah. Dakhala artinya masuk, masuk, datang. Syahru artinya bulan, syahru bulan. Tapi syahru yang artinya bulan di sini bukan bulan dalam bentuk benda, bukan. Tapi bulan, nama-nama bulan. Karena dalam bahasa Arab beda bulan dalam kaitannya dengan nama-nama bulan dengan bulan yang namanya benda, planetnya. Kalau bulan yang nama-nama benda, bulannya disebutnya syahrun, syahru. Kalau bulan yang bersinar di atas planet itu namanya komar, komarun. Jadi Pak Komar itu memang lahir waktu bulan, subhanallah, bulan purnama. Nah di sini syahru itu bukan bulan yang namanya planet, tapi bulan yang kaitannya dengan nama-nama bulan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama saja, Bapak. Bulan Januari, Februari, ini bulan apaan? Terus, oh bulan udah gede, bulan juga disebutnya. Gitu. Idza dakhala, apabila masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Futihat, futihat berasal dari kata fataha. Fataha membuka, futihat dibuka. Jadi pasif dia. Futihat maka dibuka. Abwabu, abwabu ini berasal dari kata babun. Babun, babun pintu. Abwabun pintu-pintu. Dia plural, dia jamak. Kalau babun pintu, kalau abwab pintu-pintu, berarti pintunya lebih dari satu. As-samai, langit. Futihat abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit. Wa ghulliqat, wa ghulliqat, dan ditutup. Ditutup. Abwabu jahannama, abwabu pintu-pintu jahannama, neraka jahannam. Wasul silatis syayatinu, wasul silat,
dan dibelenggu, diikat. Asyayatinu, setan-setan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala, apabila masuk, syahrul Ramadana, bulan Ramadan, futihat, maka dibuka, abwabus samai, pintu-pintu langit, wa ghulliqat, dan ditutup, abwabu, pintu-pintu, jahannama, neraka jahannam, wasulsilat, dan dibelenggu, asyayatinu, setan-setan. Hadis ini menerangkan tentang keistimewaan, fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang keistimewaan ini tidak terdapat pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulunya bulan-bulan. Penghulunya hari yaumul jumu'ati, adalah hari Jumat. Penghulunya malaikat adalah Jibril. Penghulunya para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulunya bulan dari setiap bulan yang 12, penghulunya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi dalam hal ini memiliki 3 keistimewaan. Tentu saja ada keistimewaan lain yang Nabi sampaikan dalam sabdanya yang lain. Yang pertama Nabi sabdakan bahwa pada bulan Ramadan itu yang pertama futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Hal ini menunjukkan bahwa langit yang di atas sana yang manusia belum menemukannya, itu ternyata ada pintunya. Nah, setiap satu lapisan langit ada pintunya. Sampai 7 langit masing-masing ada pintunya. Oleh karena itu Nabi sabdakan di sini abwabu, pintu-pintu. 7-7-nya pintu langit dibuka semua. Dibuka pintu langit. Lalu apa manfaatnya bagi kita manusia bulan Ramadan dibuka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa bahasa kitanya? Apa untungnya bagi kita? Apa untungnya bagi kita? Keuntungan yang besar bagi kita karena pada bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Maknanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah dekat dengan kita manusia. Sehingga dalam ayatnya Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada engkau wahai Muhammad,
ibadi, hamba-hambaku. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau anni, tentang aku, fa inni qarib, sampaikan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah da'wata, doanya, ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, tapi pakai idza, apabila dia berdoa. Maka disabdakan oleh Nabi di bulan Ramadan itu, futihat abwabus sama, selama 1 bulan pintu langit dibuka. Doa apa yang dipanjatkan oleh manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah, dan diberikan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Allah melihat doa ini, permintaan manusia ini yang disampaikan kepada Allah, baik enggak buat kehidupan manusia itu sendiri? Baik enggak bagi kehidupan dia? Baik tidak buat agamanya, baik tidak buat keluarganya, baik tidak buat hidup di dunia, baik tidak buat di akhiratnya. Kalau itu baik, yang bagi menurut Allah yang maha mengetahui, Allah kabulkan. Kalau ternyata dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, wabil khusus di bulan Ramadan, ternyata banyak permintaan kita yang sesungguhnya kalau dikabulkan oleh Allah itu akan merusak kehidupan agama kita, merusak kehidupan rumah tangga kita, merusak kehidupan kita di dunia. Maka oleh Allah ditangguhkan dan diganti oleh Allah dengan pahala yang lebih baik daripada permintaan itu. Atau mungkin oleh Allah diganti dengan yang lebih baik, permintaannya itu diganti dengan yang lebih baik. Kalau kita yang rata-rata kita manusia, Bapak berdoa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Kalau sholat duha doanya, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit tolong turunkan, kalau masih terpendam di dalam bumi tolong keluarkan, kalau sedikit tolong banyakin. Kan begitu kita. Rata-rata kita minta rezeki itu yang makmur, yang banyak, ya. Apalagi sekarang minyak goreng lagi mahal. Ampun banget. Ibu-ibu ngurusin minyak goreng mahal, bapak-bapak ngurusin besi, masya Allah. Untuk beli besi 10 in aja naik banget. Tukang sumur ngurusin paralon naik. La ilaha illallah. Begitu. Itulah kita mintanya itu rezeki yang banyak, tapi Allah yang maha tahu. Kita mah tahunya pengen rezeki banyak, melimpah ada. Kita tidak tahu efek akibat buruknya. Kalau rezeki itu banyak bagi kita, kita nggak paham. Kita mah pahamnya kita butuh duit banyak. Apalagi sekarang udah mulai banyak kondangan yang hajatan. La ilaha illallah. Kan tahunya itu kita. Kita mah tahunya kalau duit banyak happy. Kita mah tahunya kalau duit banyak senang, enak. Kita tidak tahu efek samping, efek buruk dari duit itu. Allah tahu. Allah tahu. Jadi kalau bahasa kitanya malaikat sampaikan, ya Allah, ini si fulan bin fulan di bulan Ramadan saat dijabahnya doa dia minta rezeki yang banyak, yang banyak, ya Allah gimana? Allah lihat, kalau orang ini dikasih duit banyak, nanti sedekahnya banyak, zakatnya banyak, nyumbangnya banyak, Allah sampaikan, berikan kepada dia rezekinya yang banyak. Karena dia kalau banyak duit jadi tambah soleh.
Ya. Si fulan bin fulan juga sama, ya Allah, minta duit, minta rezeki yang banyak. Allah lihat karakter kita manusia, kemudian Allah lihat, jangan dia permintaannya jangan dikasih duit banyak, ganti aja dengan kesehatan, ganti dengan sehat. Udah duitnya mah jangan dikasih, ditukar aja, kasihnya dia mah sehat. Kalau kita, bahasa kitanya malaikat nanya, ya Allah kenapa sih fulan kok jangan dikasih duit banyak? Dia mah kalau banyak duit ganjen. Dia mah begitu. Kalau banyak duit bawaannya pengen apaan? Yang enggak aja dia mah kalau banyak duit. Udah segitu aja duitnya mah, penting mah dia mah kasih sehat. Ibu Anu juga, ya Allah minta duit banyak, jangan. Dia mah kalau banyak duit gak ada di rumah. Nah ya mulu. Apalagi udah divaksin 2 kali, bebas masuk mall, nah udah alamat gitu. Itu makanya kita bapak-bapak, kita yang tidak tahu mana baik mana buruknya, berdoa aja terus. Berdoalah apa yang terlintas dalam pikiran kita, berdoalah apa yang dirasakan butuh dalam kehidupan kita. Penilaian apakah itu baik dan buruk bagi kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ajukan saja kepada Allah, nanti Allah yang mempertimbangkan. Maka sesudah berdoa kita harus tawakal kepada Allah, berserah diri, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalaupun kita berdoa lalu terasa kok nggak dikabulkan, kata kita Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Bisa jadi permintaan kita diganti dengan yang lain, atau bisa jadi permintaan kita diganti dengan pahala. Ya Allah, si fulan bin fulan dia minta duit, minta rizki yang banyak, bagaimana? Jangan ya dikasih rizki, kasih sehat aja ya Allah. Enggak juga, dia mah sehat terus, imunitasnya tinggi gitu. Karena demen minum telur kampung dia, telur ayam. Terus kasihnya apa? Kasih dia keselamatan, jaga keselamatannya. Karena dia menjadi orang banyak yang iri sama dia, banyak yang kagak demen sama dia, maka jaga. Itulah Allah yang maha tahu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, kita mau berdoa aja yang menurut kita baik, menurut kita bagus. Lalu kemudian apa yang akan dipenuhi oleh Allah kita terima, karena Allah yang maha tahu. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kata kita begini, ya padahal kita sholat duha tiap hari, berdoa kagak pernah berhenti, tapi gue hidup begini, kagak ada gunanya gue berdoa. Nggak boleh begitu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Emang bapak-bapak, kalau bapak punya anak SD kelas 6 SD, anak SD kelas 6, lalu dia minta dibeliin motor. Emang udah bisa nyetir motor sih. Lalu dia minta dibeliin motor. Emang kita dibeliin? Duit mah ada, yang jual motor banyak. Lalu kenapa Pak nggak dibeliin? Belum waktunya. Kita aja dengan anak bisa menilai ini baik, ini buruk, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan banyak-banyaklah berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitannya berdoa itu adalah bahwa waktu kita berdoa itu hanya ada 2 waktu untuk kita berdoa. Hanya ada 2 waktu untuk kita berdoa. Satu, berdoa itu habis sholat. Habis sholat berdoa. Yang kedua, kita berdoa itu habis ngaji, apa habis zikir. Habis ngaji, habis zikiran, kita baca doa. Coba kalau habis zikiran, habis yasinan,
habis ngaji ada baca doa, habis sholat baca doa. Itu hanya ada 2 waktu untuk kita berdoa, habis sholat sama habis ngaji. Problemnya adalah kalau kita dalam hidup ini sholat kagak, ngaji kagak, lalu kapan kita berdoa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita bikin mubadir. Allah buka pintu langit 7-7-nya dibuka, lalu mubadir. Kenapa mubadir? Karena kita tidak mau berdoa. Kenapa tidak berdoa? Yaitu sholat kagak, ngaji kagak. Subhanallah. Jangan bikin pekerjaan malaikat jadi mubadir. Udah dibukain pintu, gak ada doa yang lewat, gak ada doa yang lewat. Kenapa demikian? Ya puasanya juga tidak, puasanya juga tidak. Kan yang puasa belum tentu sholat. Terus terang aja kita ngaji intern kita, yang puasa belum tentu sholat. Yang sholat insya Allah pasti puasa, yang sholat pasti puasa. Oke, ini bapak-bapak, saya yakin nanti kalau bulan Ramadan tiba dan bapak ibu diberikan panjang umur, sehat walafiat, saya yakin bakal puasa. Dari mana tahunya? Karena bapak-bapak sholat, ibu-ibu sholat. Tapi kalau yang puasa belum tentu sholat, belum tentu sholat. Di tempat saya di Solo, di Amerika, ada orang puasa nggak sholat. Nggak tahu di sini mah beda kayaknya. Mudah-mudahan bukan orang awam aja yang puasa enggak sholat tuh, yang pada pintar, yang pada punya pangkat, karyawan, pegawai, banyak juga. Bapak ya Allah, prihatin banget. Acaranya buka bersama di kantor, saya diminta ngasih tausiah. Itu begitu azan maghrib, biar kata tausiah belum selesai harus berhenti. Emang iya saya juga pengen berhenti sih, orang maghrib sibuk Pak, buka prasmanan yang apa segala macam. Kata kita ini salat dulu yuk, salat. Beberapa orang ikut berjamaah, alhamdulillah. Tapi kebanyakannya nggak pada sholat, ngurusin makan. Ada yang sholat dulu, nggak mau pulang di rumah aja lah sholatnya. Itu sholat maghrib itu waktunya paling pendek. Acaranya di kantor di Jakarta Barat, mau pulang aja kita sholat di rumah, rumahnya di Ciputat. La ilaha illallah. Sholat apaan? Tarawih juga udah selesai. Begitu. Nah ini manfaatkan bulan Ramadan itu Bapak Ibu untuk apa? Bermunajat kepada Allah. Saatnya langit-langit pintunya dibuka oleh Allah. Kita saatnya doa kita lancarkan. Berdoa. Mohon apa yang jadi keluhan kita dalam hidup, ngucap kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Daripada kita sampaikan kepada manusia, ahsan, lebih bagus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak semakin susah rasanya ngurusin bini, ngadu kepada Allah. Ya Allah, rasa-rasanya kok rumah tangga semakin sini semakin berat. Ya Allah, istri saya kok rasanya semakin berani aja sama saya, semakin menguasain. Ya Allah, ya Allah. Kalau kok rasa-rasanya istri saya sekarang segalanya selalu pengen tahu aja. Kemudian juga anehnya istri saya selalu pengen ngatur aja. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Kalau bapak punya masalah itu ngadu kepada Allah. Ibu juga sama. Kalau ibu kesulitan menghadapi suami, ngadu kepada Allah. Jangan ke mama dede, atau dikomelin gitu. Ngadu kepada Allah. Jadi Allah, Engkau yang menjodohkan aku dengan suamiku, Engkau yang menjadikan aku jadi istri dia.
Dan Engkau yang menjadikan dia jadi suamiku, ya Allah. Saya mohon kepada-Mu, di luar kemampuan saya, ya Allah, kau suami saya tega amat, ya Allah, tega amat, tega amat, tega amat. Malaikat mengenapa? Itu nikmatnya kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nggak berasa setengah jam gitu mengadukan suami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau zat yang maha membolak-balikkan hati. Saya mohon kepada-Mu, ya Allah. Kau suami saya tuh ngayak mulu, pergi kemana aja sama teman-temannya. Kalau ditanya malah ngakok, ya Allah. Kan saya harus tahu dia pergi kemana. Paling tidak kalau temannya datang nanya, saya bisa jawab. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan oleh dia di luar sana, ya Allah. Dia adalah pemimpinku, dia adalah imamku. Saya mohon takdirkan, ya Allah, biar suami saya di rumah mulu, nggak kemana-mana. Doanya dikabul. Suaminya setruk. Ibu tanggung jawab, ibu. Nah, ibu yang berdoanya begitu. Ya Allah, maka ibu jangan doa begitu. Ya saya mohon, ya Allah, takdirkan biar suami saya enggak kemana-mana, di rumah aja, ya Allah. Iya, dikabul doanya. Setruk jadi ibu yang ketempuhan. Ibu mesti istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, suami saya begitu gara-gara saya doa saya. Ibu jangan berdoa begitu, ya. Jangan berdoa begitu. Pokoknya mah jangan berdoa buruk, apalagi di bulan Ramadan. Istrinya berdoa, ya Allah, emang sih Kau menghalalkan laki-laki begitu, tapi saya gak sanggup, ya Allah. Saya mohon kepada-Mu agar suami saya menceraikan istrinya yang kedua, ya Allah. Karena saya punya istri muda, dan saya mohon biar diceraikan istri muda, ya Allah. Istri mudanya di parung kuda berdoa juga. Di parung kuda, di mana parung kuda? Ya Allah, suami saya semakin jarang kesini gara-gara diomelin mulu sama suami istrinya yang tua. Padahal saya juga punya hak, saya juga sebagai istrinya yang sah. Saya enggak berdosa karena saya Engkau halalkan. Maka saya mohon kepada-Mu, ya Allah, saya mau di bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian ini, saya mohon agar suami saya menceraikan istrinya yang tua. Istri yang pertama mudah-mudahan Kau ceraikan, dan dia curang banget kepada-Ku, ya Allah. Dua-duanya dikabul oleh Allah. Dua-duanya dikabul. Ujung-ujungnya yang tua dicerai berkat doa yang muda. Yang muda dicerai berkat doa yang tua. Itu makanya dia sudah berdoa buruk. Untuk masih ada yang keberapa? Yang ketiga. Ya Allah. Begitulah itu mah. Artinya apa? Jangan berdoa yang buruk. Yang kedua, di bulan Ramadan itu Nabi sabdakan apa? Wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka. Inilah kesempatan bagi kita. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari ancaman api neraka, beribadahlah, berdoalah, bertobatlah kepada Allah di bulan Ramadan, tepat dengan ditutupnya pintu neraka. Beribadahlah, berdoalah, bertobatlah agar diminta dijauhkan dari api neraka. Asal lebih bagus lagi kalau meninggalnya pada bulan Ramadan dalam keadaan ibadah, masya Allah. Ditutup pintu neraka. Ditutup buat siapa? Buat yang beribadah di bulan Ramadan. Buat yang beribadah di bulan Ramadan. Semua hikmah, semua keberkahan bulan Ramadan itu buat siapa? Liman soma Ramadana, bagi orang yang berpuasa beribadah di bulan Ramadan. Maka Allah firmankan,
faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian, di antara kita yang menyaksikan, artinya hidup pada bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Saya berikan sebuah gambaran. Umpamanya ada satu mall namanya Mall Apalah. Ditulis diskon besar-besaran. Telur yang harga 24.000 sekilo dijual 2.000 saja per kilo. Beneran. Terus minyak yang biasanya 25.000 dijual hanya 2.500. Kemudian semua Pak diskon sampai subhanallah 95% diskonnya. Tapi semua diskon besar-besaran itu, kemurahan yang diberikan oleh pihak toko itu hanya diberikan kepada orang yang belanja. Kepada orang yang belanja. Biar kata toko itu memberikan diskon sampai 95%, kalau kita kagak belanja, nggak dapat apa-apa. Di bulan Ramadan Allah berikan pahala berlipat ganda, neraka ditutup, setan dibelenggu. Tetapi kalau kita di bulan Ramadannya enggak datang ke sana dengan berpuasa, maka semua itu jadi. Padahal pintu toko udah dibuka semua pintu untuk orang, mempermudah orang masuk, karena diberikan diskon besar-besaran. Tapi kalau orang nggak ada yang masuk, nggak ada manfaatnya itu. Ya Allah, biar kata rumah kita dekat toko tersebut, kata orang, ente mau enak tuh tokonya, toko sebelah kamu tuh di diskon sampai 95%. Lu beli apaan? Enggak. Ya, itulah Ramadan. Ramadan jangan sampai dijadikan mubadir oleh kita. Maka manfaatkan. Wasul silatis syayatin, setan dibelenggu. Maka harusnya di bulan Ramadan itu ibadah semangat, karena setan yang menghalanginya dibelenggu. Di bulan Ramadan seharusnya jangan ada yang berantem. Kenapa demikian? Setannya dibelenggu. Lalu kalau setan dibelenggu dan orang tidak mau beribadah, itu karena apa? Itu bukan karena godaan setan, bukan karena penghalang setan. Karena apa? Karena karakter yang sudah dibuat oleh setan. Setan tuh tahu hadis ini, nggak tahu ngaji di mana. Jangan-jangan di Baitur Rahman. Ya Allah. Waduh, kita bakal dibelenggu di bulan Ramadan, kata setan. Kita nggak bisa operasi di bulan Ramadan, semua kita bakal dibelenggu, kata setan. Terus bagaimana kita komandan? Kata komandannya, kata iblis, sebelum Ramadan kita bikin karakter manusia menjadi karakter setan. Kita bikin sifat kita nabung sebanyak-banyaknya, sehingga perbuatan kita menjadi sifat manusia. Sehingga bapak-bapak, kalaupun setannya sudah pergi, itu sifat kita masih sifat setan. Karakter kita karakter setan. Jadi kata setan, tenang aja dah, biar kata kita udah gak bisa menggodanya, manusia akan tetap dalam keburukannya. Kenapa demikian? Karena keburukan sudah nempel menjadi sifatnya, menjadi karakternya, bahkan menjadi hobinya. Itu yang harus. Maka tidak ada yang bisa merubah kita kecuali kita sendiri. Karena setan sudah mempengaruhi dan menempelkan itu. Subhanallah, sudah menempelkan itu, menempelkan keburukan-keburukan dalam sifat kita. Maka Allah firmankan, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, pengaruh Allah, itulah yang lebih baik.
Kalau yang nempel pada diri kita itu adalah pengaruh Allah, pendidikan Allah, tuntunan Allah, itu yang terbaik. Nah kalau yang nempel di kita, na'udzubillah, sibghatas syaitan, celupan setan, pengaruh setan, maka kita, subhanallah. Emang bapak-bapak kalau tangan kita diolisin main areng, waktu main areng tangan kita hitam. Kenapa dia pengaruh areng? Terus arengnya kita lepasin, apa langsung hitamnya hilang? Enggak. Walaupun kita sudah tidak megang areng lagi, arengnya sudah lepas, tapi hitamnya masih. Itulah gambaran tipu daya setan. Itulah gambaran tipu daya setan. Kita kena api, panas. Waktu kita tangan kita nempel kena api, panas. Lalu kita jauhkan apinya. Terlalu ekstrim kalau api. Kita megang, ibu megang panci, kira itu kagak panas. Panas, ya Allah, panas. Kita lepasin itu panci yang panas. Lalu apa kemudian panas di tangan kita langsung hilang? Nah, ada sampai melembung di sini. Itulah seperti itu setan. Di luar bulan Ramadan kita banyak bergaul dengan setan. Di bulan Ramadan setan ditarik semua oleh malaikat, dibelenggu. Tapi pengaruh setan sudah nempel di karakter kita, di sifat kita, sehingga walaupun itu bulan Ramadan, setan-setan diikat, tetap aja bapak yang malas sholat malas, tetap aja yang malas ngaji ngaji. Ada juga yang karakter setannya hilang sebentar, entar kumat lagi. Karena pegawai juga macam-macam bapak. Ada pegawai tetap. Kalau pegawai tetap mah kerja nggak kerja, waktu liburnya pun dia digaji sebulan sekali, karena dia mah pegawai tetap, udah rutin dia dapat gaji tiap bulan, namanya juga pegawai tetap. Ada lagi bapak-bapak pegawai musiman. Kalau pegawai musiman, ya tergantung musim. Kalau di toko-toko baju itu, kalau bulan Ramadan lagi rame, diangkat pak sebagai pegawai musiman. Ya selama dia kerja musimnya ya dapat pahala, dapat upah. Ntar kalau udah habis musimnya, ya selesai juga mereka kerja nggak dapat upah. Itu musiman. Ada lagi pegawainya itu pegawai lepas. Kalau pegawai lepas mah pegawai tetap bukan, pegawai musiman bukan, itu mah pegawai lepas. Kalau kita perlu ya panggil. Bang, besok kemana? Enggak kemana-mana. Ada apa Pak Ji? Tolonglah besok gantiin kunci pintu saya ya, baik-baik. Datang, selesai benerin kunci, diupahin. Orang ibadah juga begitu. Ada yang ke masjid tuh pegawai tetap, emang dia mah tetap ke masjid. Bulan Rajab ke masjid, Rawah ke masjid, Ramadan ke masjid, Syawal ke masjid, terus emang kenapa? Dia mau udah jamaah tetap di masjid, jamaah tetap. Ada lagi jamaah musiman, jamaah musiman. Kalau musim Ramadan ya rame ke masjid. Ntar habis selesai aja Ramadan, selesai juga. Kenapa dia itu jangan-jangan jamaah musiman? Ada lagi yang pegawai lepas itu, jamaah lepas. Ya Ramadan juga awalnya doang, masya Allah, nggak boleh begitu. Apalagi kita bapak-bapak, bagaimanapun juga harus ke masjid dan pasti ke masjid. Tinggal ke masjidnya, apakah kita ke masjid jalan sendiri ataukah digotong ke masjidnya. Terserah, mau jalan sendiri ke masjid atau digotong. Kalau digotong dipaksa, dipaksa. Udah meninggal digotong. Bapak-bapak sholat berjamaah, mendingan tinggal milih. Ibu-ibu juga sama.
Bapak Ibu sholat berjamaahnya mau di belakang imam apa mau di depan imam? Tapi pasti berjamaah. Pasti berjamaah. Jangan sampai berjamaah tuh nggak pernah di belakang imam, tiba-tiba berjamaah depan imam aja. Imam juga kaget, Pak. Subhanallah. Sebagaimanapun juga pasti kita akan berjamaah di depan imam. Karena nggak mungkin kita sholat sendirian, udah meninggal dunia. Mudah-mudahan Bapak-bapak, saudara-saudara ini menjadi pertambahan semangat kita dan doa kita. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mempelajari sehingga kita mendapatkan hikmah uluhiyah, hikmah nabawiyah, petunjuk dari Allah minimal yang tertera dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Besar harapan kita malam Jumat yang akan datang kita kumpul lagi, syukur-syukur lebih banyak dari malam ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.